Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Jesus bless now, have my welcome study. Amen. Memperagakan gerak kuat dan lemah bentuk tarian. Kayaknya ini salah deh. Oh ya, betul. Ayo ingat kembali gerak kuat dan gerak lemah dalam tarian. Kita dapat menggerakkan anggota tubuh kita dengan gerak kuat dan lemah. Kepala dapat melakukan gerak lemah dan lembut, sedangkan kaki dapat melakukan gerak kuat. Pada pertemuan pertama kamu sudah mempelajari beberapa gerakan kuat dan lemah dari gerak anggota tubuh. Gerak kuat dan lemah juga dapat diperoleh dengan meniru aktivitas manusia sehari-hari seperti bermain, bekerja, dan berkebun. Gerak meniru mengangkat barang-barang dilakukan dengan tenaga kuat. Gerak meniru permainan misalnya ular tangga dan kucing-kucingan dilakukan dengan gerak lemah. Perhatikan contoh gerak meniru berbagai kegiatan berikut: gerak bermain ular tangga, gerak menyapu, gerak menjemur pakaian, gerak menyiram bunga, gerak mencangkul. Memperagakan gerak kuat dan lemah dalam tarian. 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. 2. Peragakan gerakan-gerakan berikut sambil menyanyikan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. 3. Tampilkan di depan kelas dengan percaya diri. Mintalah pendapat dari guru dan teman-temanmu. Nenek moyangku seorang pelaut. Nanti kita hafal itu. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak-ombak tiada takut. Menumpuk badai sudah biasa, yang angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang ke laut, kita beramai-ramai. Menuliskan informasi dari teks dengan kosakata yang tepat. Setiap teks memiliki informasi tersebut dapat menambah pengetahuanmu. Kamu dapat menuliskan kembali informasi dalam teks agar lebih mudah diingat. Saat menulis informasi, gunakan kosakata yang sudah kamu ketahui. Ayo berlatih, bacalah teks berikut dengan cermat. Setelah itu kerjakan soal-soalnya di bawahnya. Makanan sehat baik untuk pertumbuhan. Manusia mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Sebanyaknya mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, contohnya sayur, buah, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Makanan sehat dapat membuat tubuh tumbuh dengan maksimal. Jadi kita sebaiknya mengonsumsi makanan sehat setiap hari. Apa saja makanan yang baik untuk pertumbuhan? Buah, daging, ikan, kacang. Mengapa makanan yang tidak sehat dapat menghambat pertumbuhan? Jelaskan jawabanmu.
Karena kalau makanan yang tidak sehat itu tidak baik untuk kesehatan. Tidak baik untuk kesehatan. Perhatikan gambar-gambar berikut. Burger dengan es krim itu tidak sehat. Nasi dengan sup itu yang sehat. Bla E itu tidak baik, F itu baik, G itu baik, H itu tidak baik, I baik. Buatlah menu makan pagi, siang, dan malam yang bergizi dengan memilih gambar makanan dan minuman di atas. Nah, ini yang baik, dan yang baik. Semua harus yang baik. Oke. Soal cerita tentang penjumlahan bilangan. Berikut langkah-langkah yang menyelesaikan soal cerita. 1. Tentukan hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. 2. Tentukan kalimat matematika yang sesuai. 3. Hitunglah penyelesaian dari kalimat matematika tersebut. Perhatikan contoh berikut. Aman memiliki 2 petak tanah masing-masing seluas 1247 cm dan 1320 meter. Berapa total luas tanah pangan seluruhnya? Penyelesaian total luas tanah 1247 ditambah 1320, jadi total luas tanah pangan seluruhnya adalah 2567 cm. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut. Pada saat panen, Pak Budi memetik 1217 apel. Ini gampang. 1,217 Jawabannya, untuk membangun rumah, Pak Rahmat telah membeli 2.420 batu bata. Oleh karena masih kurang, Pak Rahmat membeli lagi 1.235. Oke. Mula di perpustakaan kota ada 2.345 buku bacaan. Oh, ini cuma berjumlah-jumlah. Tambah 5, 10. Ini 0, tambah 1. Jadi 3 tambah 4, 7. 470. Nah, jumlah pengunjung buah tempat wisata pada tahun 2017 dan 2018 berturut-turut 2, 4, 8, 3, 1, 6, 5. 8 tambah 5 dengan 13. Taruh 3, simpan 1. Jadi 5 tambah 6, 11. Taruh 1, simpan 1. 2 tambah 2, 4. 4 titik 5, 4, 1, 3 DP jawaban. Oke. Baru jarak rumah Dita ke rumah Ari 3.650 meter.
3, 5, 5, 3, 2, 7, 5, 5, 12, bukan 1, 9. Nah, pendamping pembelajaran 4, oke. Menceritakan makanan kesukaan menggunakan kosakata yang tepat. Apakah kamu memiliki makanan kesukaan? Iyalah, aku punya kesukaan itu burger. Kamu dapat menceritakan makanan kesukaanmu kepada temanmu. Kamu dapat bercerita dengan lancar dan lengkap. Jika kamu memiliki banyak kosakata, kamu harus mengetahui makna setiap kosakata yang kamu gunakan saat bercerita. Ayo berlatih, perhatikan gambar berikut. Setelah itu kerjakan soal-soal di bawahnya. Oke, boleh. Apakah makanan tersebut termasuk makanan sehat dan bergizi? Jelaskan jawabanmu. Iya, bergizi. Gizi. Adakah yang termasuk makanan kesukaanmu? Ada. Ayo sebutkan makanan kesukaanmu yang lain. Ceritakan pendapatmu. Apakah makanan yang kamu sukai termasuk makanan sehat dan bergizi atau bukan? Aku punya makanan kesukaan itu apel. Ayam dengan roti. Dah, itu yang aku suka. Oke, menyiapkan keberagaman yang ada di sekolah. Indonesia adalah negara yang kaya akan beragam. Sila keberagaman juga dapat kita amati dalam kehidupan. Oke. Berbeda. Oke. Berikut beberapa contoh keberagaman atau perbedaan yang dapat kita amati di sekolah. Perbedaan kegemaran, misalnya bermain kelereng, bermain boneka, atau membaca buku. Perbedaan makanan kesukaan, misalnya telur, sayur, atau buah. Perbedaan olahraga kesukaan, misalnya sepak bola, bulu tangkis, atau kasti, atau parkur. Perbedaan cita-cita, misalnya menjadi dokter, guru, atau polisi. Polisi itu aku. Keberagaman di sekolah perlu disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan. Berikut beberapa contoh cara menyikapi keberagaman yang ada. Menghargai pendapat teman meskipun berbeda dengan pendapat kita sendiri. Menghormati perbedaan yang ada. Berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Menuliskan contoh keberagaman yang ada di sekolah. Pada kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa, membuat tabel keberagaman yang ada di antara anggota kelompokmu. Keberagaman yang dapat kamu catat antara lain perbedaan kegemaran, makanan kesukaan, dan cita-cita. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Aku oke. Nathan, tapi teman. Nathan, dia punya kegemaran itu main HP. Makanan kesukaan, pasti makanan kesukaannya pizza. Dia selalu suka makan pizza. Oh, suir. Cita-cita, pasti dia selalu bilang cita-cita. Pasti cita-citanya dia bilang itu dia mau jadi seperti aku. Dia bilang pasti tentara. Kalau Kara tapi ada Kara, dia kegemaran pasti nonton TV. Bukan stop, ya lain. Harusnya dia suka belajar.
belajar. Makanan kesukaan apel. Cita-cita dokter. Saya Karis. Kegemaran, aku punya kegemaran itu yang asli itu aku suka main tablet. Tab. Oke, makanan kesukaan. Oh, aku tahu. Roti aku suka sekali roti. Enak sekali. Oh, roti. Nah. Cita-cita polisi. Diskusi pertanyaan berikut bersama kelompokmu. Adakah persamaan dan perbedaan antara teman-temanmu? Ada. Bagaimana caramu menyikapi perbedaan yang ada? Biar berbeda-beda tetap satu jua. Bukan stoe. Dia bilang bagaimana caramu menyikapi perbedaan yang ada? Adil, karena ini tentang sila kedua. Apakah kamu telah mengamalkan sikap menghargai perbedaan? Sudah. Bandingkan tabel kelompokmu dengan kelompok lain. Diskusikan pertanyaan pada nomor 3 dengan teman-teman sekelasmu. Laporan sederhana berdasarkan hasil diskusimu. Selanjutnya kumpulkan kepada guru untuk dinilai. Oke. Menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Kamu telah mengetahui berbagai perbedaan tersebut antara lain saling perbedaan yang ada persatuan dan kesatuan dapat tercapai. Satu, manfaat hidup rukun di sekolah yaitu memiliki banyak teman, mempererat persahabatan dengan teman-teman di sekolah, tercipta suasana kelas yang nyaman dan tertib. Manfaat kerjasama di sekolah yaitu sebagai berikut. Pekerjaan menjadi cepat selesai, misalnya ketika kerja bakti membersihkan kebun sekolah. Pekerjaan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Memperkuat persatuan dan kesatuan. Ayo berlatih kerjakan soal-soal berikut bersama teman sebelahmu. 1. Bacalah cerita berikut dengan seksama. Setelah itu kerjakan soal yang ada. Siswa-siswa di kelas Dedi memiliki olahraga kegemaran yang berbeda. Ada yang suka bermain sepak bola, berenang, bulu tangkis, yang masih banyak lagi. Namun mereka selalu kompak ketika diadakan perlombaan kasti. Mereka semua ikut bermain dengan semangat dan sportif. Mereka saling membantu dan bekerja sama. Apa perbedaan yang ada di antara siswa kelas Dedi? Ada. Apakah mereka menunjukkan sikap rukun? Jelaskan. Iya. Apakah mereka telah menunjukkan kerjasama dengan baik? Jelaskan. Iya. Kerjasama. Iya. Apa manfaat hidup rukun dan kerjasama dalam cerita tersebut? Supaya terasa ringan. Ceritakan pengalamanmu menerapkan hidup rukun di sekolah. Apa manfaat dari penerapan hidup rukun tersebut bagimu dan teman-temanmu? Jelaskan dengan bahasamu sendiri. Waktu itu aku dengan Nathan sedang bermain di Cabo, di Batako. Lalu aku jatuh. Nathan bantu membawa aku ke rumah dan disembuhkan kaki berdarahku. Dan aku berterima kasih kepada dia dan selesai. Itu saya punya cerita pengalaman tentang itu. Oh, ada satu lagi. Tadi ada banyak karton yang berat terhambur-hambur di tiup angin yang kuat. Lalu aku keberatan, langsung Nathan bantu lagi. Begitu ceritaku yang lalu, yang waktu aku masih kecil, masih SD kelas 1-2.
Oke, menambahkan kosakata dengan membaca teks. Apakah kamu suka membaca? Enggak. Kalau artinya, caranya setiap kamu menemukan kosakata yang baru, carilah artinya di dalam kamus bahasa Indonesia atau bisa cari di Google. Setelah itu kamu mengetahui artinya, cobalah membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Kosakata sportif. Kamu bikin kosakata tersebut. Kalimat, cobalah membuat kalimat. Aku cuma mau bikin kalimat tentang sportif. Saat bermain harus sportif. Oke, berarti bacalah teks berikut dengan seksama. Setelah itu kerjakan soal-soalnya di bawahnya. Oke. Panjang, Jok. Ada banyak manfaat yang dapat tidak peroleh ketika berolahraga. Manfaat tersebut mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Oleh sebab itu, berolahraga secara rutin sangat dianjurkan oleh ahli kesehatan. Manfaat pertama yang kita peroleh jika berolahraga secara teratur. Oke, boleh secara teratur. Lalu mengeluarkan keringat. Selain itu, napas. Jadi dengan tubuh kita lebih rileks, kita akan lebih mudah tidur nyenyak. Banyak orang yang sulit tidur dapat diobati dengan rajin berolahraga. Tuliskan 5 kata yang baru ditemukan setelah baca teks tersebut. Relax, nyenyak. Aku belum tahu artinya apa ya. Keringat aku sudah tahu, tapi tidak apa-apa. Keringat itu kosakata. Rutin, ahli. Sudah. Tapi aku harus cari dulu DP arti di ini, manfaat. Aku akan cari di Google. Google. Tunggu, dia masih loading. Arti kata manfaat. Laba. Artinya laba. Olahraga. Arti kata olahraga. Gerakan jasmani. Relax, santai. Nyenyak, enak, sehat. Kata sehat, keadaan yang sempurna, keadaan
yang sempurna. Dah, bugar. Apa itu? Bugar. Bugar itu kesehatan. Ya, buatlah kalimat menggunakan kata-kata pada soal nomor 2. Benci sekali ini. Serta benci kalimat. Ini pulpen ini apa? Mau pukul nih pulpen sampai rusak-rusak. Gitu seru ini pulpen sampai habis ya. Ini sampai patah ya. Pasti dengan bikin kalimat. Robek sampai habis ya. Robek. Males ini. Pulpennya jelek. So capek-capek bikin kalimat, bikin terus.
sudah ya, kita sudah capek dengan bikin kalimat-kalimat apa ini. Cuma serba tulis. Pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Pengurangan bilangan ribuan juga lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun pendek. Susunan bilangan yang akan dikurangkan dengan memperhatikan nilai tempat setiap angkanya. Angka dengan nilai tempat yang sama diletakkan sejajar. Perhatikan contoh berikut. Sudah, aku tahu. Akhir berarti tentukan hasil pengurangan berikut. Itu so capek juga dengan pengurangan. Coba sekali pengurangan apa? Pengurangan jelek. Jesus Christ now. Thank you for helping me to study, man.